Siap. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mari kita panjatkan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga pada akhirnya kita semua dapat berkumpul secara maya dalam kegiatan pelatihan online learning UHAMKA untuk admin fakultas. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita manusia sejati, manusia revolusioner, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Prof. Rahman Gani selaku Wakil Rektor 1 UHAMKA, yang saya hormati Bapak Endi Saiful Alim selaku Kepala BPTI, Mas Bahar, tim BPTI dan seluruh Bapak Ibu, teman-teman dari fakultas yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga selalu sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah langsung saja kita buka acara pelatihan ini dengan melafazkan acara pembukaan ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya laporan dari Ketua BPTI. Waktu dan tempat untuk Pak Endi dipersilakan. Terima kasih waktunya Mas Tirta Anhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Prof. Rahman sebagai Wakil Rektor 1 UHAMKA, yang sama-sama kita hormati para staf fakultas dari kepala sekretariat yang rata-rata senior ya, yang sudah menggawangi UHAMKA ini dari awal dengan segala pengalamannya. Dan tentunya rekan-rekan panitia dari BPTI yang berbahagia. Pertama tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpahkan taufik, hidayah, rahmatnya sehingga kita bisa bertemu dalam kesempatan yang sangat baik ini untuk melaksanakan aktivitas pelatihan admin OLU tingkat fakultas. Kedua, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, tabiin hingga pada kita semua yang nanti insya Allah mendapatkan syafaah di hari kiamat. Tentunya rasa syukur kita setelah kita tadi mengucapkan hamdalah perlu kita realisasikan dalam aktivitas nyata untuk selalu berbuat soleh, beramal kebajikan, dan semuanya itu kita niatkan untuk ikhlas lillahi ta'ala, terutama tentunya kegiatan kita dalam beraktivitas melalui amal usaha Muhammadiyah itu atau UHAMKA ini adalah merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya sebagai pribadi maupun atas nama Kepala PPTI mengucapkan terima kasih pertama kepada Bapak Wakil Rektor 1 atas arahan bimbingan dari beliau sehingga kita termotivasi untuk selalu mensupport aktivitas di bidang akademik di lingkungan UHAMKA ini. Yang kedua tentunya rasa terima kasih saya juga kepada panitia yang telah menyiapkan kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan apa yang diikhtiarkan memperoleh hasil di dunia dan juga tentunya adalah hasil di akhirat pahala sebagai amal soleh. Yang ketiga tentunya terima kasih kepada peserta. Sekali lagi peserta ini adalah frontliner ya, garda depan yang akan menggawangi, mendampingi, melayani mahasiswa dalam aktivitas akademik. Jadi saya sangat berharap dan berterima kasih sekali selama ini kerjasamanya, bantuannya yang luar biasa. Kemarin mulai dari input data registrasi awal mahasiswa baru di semester ganjil, kemudian menambahkan mahasiswa membantu proses KRS online, dan kemudian ada perpindahan-perpindahan juga mahasiswa. Saya kira ini luar biasa ya, 1 minggu ini teman-teman sekalian yang berada di garda depan sangat sibuk melayani mahasiswa, dan tentunya kami sangat berterima kasih karena aktivitas tersebut sangat membantu juga. Tanggung jawab BPTI menyiapkan sistem sehingga paling tidak sekarang sudah mulai berjalan normal. Kalau ada 1-2 yang ingin pindah jurusan, misalkan mahasiswa 1, tentunya itu memang berakibat kepada hilangnya mata kuliah dan lain sebagainya karena harus diregistrasi ulang. Saya kira itu wajar di lapangan. Mudah-mudahan kita semua sabar, tetap setia, tetap tabah untuk melayani mahasiswa seoptimal mungkin. Bapak sekalian, tujuan dari kegiatan ini adalah pertama adalah silaturahim untuk menyambung ya silaturahmi antara BPTI dengan teman-teman yang berada di garis depan pelayanan mahasiswa. Jadi selama ini seolah-olah ketika kita ketemu itu tidak lain dan tidak bukan karena ada masalah gitu ya, ada pertanyaan dan lain sebagainya. Harapannya ini silaturahim tidak sekedar itu, tapi juga kita bertemu dalam kondisi yang sangat enak gitu ya. Nanti mudah-mudahan nih teman-teman panitia menyiapkan ini ya. Nggak tahu kalau secara offline biasanya ada transport, tapi saya kira nanti ini juga perlu disiapkan ya ini dari panitia. Gantinya apa kalau secara daring, tapi insya Allah juga komitmen dari pimpinan UHAMKA tentunya nanti ada yang disiapkan untuk itu. Nah, harapannya dengan silaturahim ini tersambung ya, ikatan batin, ikatan moral kita semua. Kemudian yang kedua tentunya kita bertujuan untuk sosialisasi terhadap sistem yang kita miliki, perkembangan sistem yang kita miliki dalam hal ini adalah OLU. Kemudian yang ketiga tujuan dari aktivitas ini adalah transfer informasi. Jadi kita nanti ada informasi dari BPTI yang perlu disampaikan, terutama perkembangan tentang OLU yang kita miliki. Terus kemudian koordinasi dan konsolidasi. Karena sekali lagi kita berharap nanti teman-teman yang ada di garis depan pelayanan mahasiswa yang selalu menggawangi aktivitas yang selalu bersentuhan dengan mahasiswa. Sedikit sebagaimana disampaikan oleh pembawa acara tadi, laporan tentang perkembangan OLU, paling tidak ada 3 hal utama. Pertama adalah aplikasi, server, dan jaringan. Aplikasi OLU, alhamdulillah, selama ini berjalan lancar, gitu ya. Fungsi-fungsinya bisa berjalan. Tinggal memang tentunya kalau mau di-enroll dan lain sebagainya itu karena memang di teknisnya itu kita harus mengantisipasi perubahan-perubahan yang berkembang.
Dan yang terbaru, OLU kita sudah dipasang attendance. Ini sebagai pengganti dari aplikasi untuk absensi bagi mahasiswa. Jadi saya kira ini nanti mungkin bisa dijelaskan lebih jelas pada pelatihan, dan saya kemarin mendapat laporan dari Kabak Web dan Multimedia bahwa di FAI ini juga sudah berjalan dengan baik. Kemudian server dan jaringan, saya kira kita sekarang sudah juga berkembang. Saya kira kita mengalami sejarah panjang dalam penanganan server dan jaringan. Secara aplikasi OLU berjalan lancar, namun memang server dan jaringan kita pernah mengalami kendala-kendala. Misalkan server yang kemudian dia 100% sehingga stuck, jaringan yang kebetulan kita juga sangat tergantung pada vendor, dalam hal ini adalah Telkom, sehingga susah diakses oleh mahasiswa. Yang paling tidak beberapa kendala kita sudah bisa mengantisipasi. Dan ini perlu perjuangan. Saya tahu ini perlu perjuangan. Makanya saya sangat salut kepada tim BPTI karena telah berupaya mengorbankan diri. Karena apa? Dengan server dan jaringan GCP ini memang memudahkan mahasiswa, tapi dari sisi pelayanan di tingkat server dan jaringannya memerlukan aktivitas ekstra. Ya, kemarin ini Pak Bahar luar biasa di awal OLU kita di semester ganjil ini, dia mengenroll karena pakai virtual, maksud saya menggunakan cloud sehingga tidak bisa langsung, tapi alhamdulillah bisa teratasi. Sekali lagi ini demi pelayanan kepada mahasiswa. Karena kalau dari sisi mahasiswa kita bisa memperoleh banyak manfaatnya. Paling tidak komplain tentang susah masuk dalam konteks jaringan juga bisa teratasi. Terus kemudian perlu saya sampaikan juga perkembangan tentang mobile aplikasi. Jadi sejalan dengan Renstra bahwa kita berharap agar webometrik kita meningkat, for ICU kita meningkat, sehingga kita moratorium mobile aplikasi. Jadi kalau ada pertanyaan tentang mobil aplikasi, untuk sementara tidak kita gunakan dan tidak kita kembangkan. Harapannya kita beralih kepada web service, dan ini nanti mudah-mudahan bisa berdampak terhadap peningkatan webometrik dan for ICU. Kemudian berikutnya adalah dari sisi SSD, ini laporan dari Kabak server kami, kita sudah mempunyai kuota 1 terabyte yang bisa digunakan untuk mendukung OLU. Terus kemudian dari sisi CPU, kita sekarang sudah pada posisi kuota limit teratas kita 96 core. Dengan implementasi per CPU kita menggunakan 8 core. Terus ini adalah laporan dari aplikasi penggunaan OLU termutakhir tanggal 14 Oktober. Kita hari biasa aja itu ada 824 yang mengakses OLU. Nah, makanya ini bayangkan, ini hampir setara dengan UTS dan UAS di semester sebelumnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita mohon kerjasamanya, ini baru perkuliahan biasa. Bagaimana nanti saat UTS dan UAS? Tentunya kita semua harus ekstra hati-hati untuk menangani ini supaya bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi, 824, bahkan kemarin hari Senin saya memeriksa itu 840 ya, user yang kongruen, yang dia dalam waktu yang simultan mengakses OLU. Ini setara dengan UTS dan UAS di sebelum semester ini. Jadi memang ada peningkatan luar biasa bagi dosen dan mahasiswa untuk menggunakan OLU dalam platform pembelajaran di UHAMKA. Sekali lagi, mohon doa restunya dan mohon kerjasamanya. Mudah-mudahan perjalanan ke depan bisa lancar dan aman. Kemudian ini hasil monitoring pada server OLU. Kita masih menggunakan 1 mesin. Cepat aja ya, biar nanti langsung ke materi. Nah, ini penggunaan CPU pada tanggal 14 ya, pada tanggal 14 Oktober. Pada tanggal 14 Oktober kita mengamati CPU kita terpakai 40%. Ini hanya untuk perkuliahan biasa, belum nanti ujian UAS maupun UTS.
sekali lagi ini perlu saya laporkan supaya nanti kita benar-benar bisa berkoordinasi dan berkonsolidasi hingga penanganan pemanfaatan OLU untuk kegiatan belajar mengajar di UHAMKA bisa berjalan dengan lancar. Kemudian sebagaimana anjuran dari Pak Rektor kemarin melalui Pak Warek 1 juga, untuk diingatkan kita ada agenda bersama yang lain di samping OLU, yaitu tentunya dari sisi BPTI adalah integrasi sistem, terus kemudian pemeringkatan for ICU, terus yang ketiga adalah pemeringkatan webometrik. Nah, webometrik ini sebagai tupoksi memang BPTI, Bapak Ibu sekalian. Tetapi sekali lagi, bagaimana kita bisa memobilisasi pemanfaatan web-web fakultas yang ada di UHAMKA ini agar bisa kontennya terupdate dan dia up to date beritanya, maka kami sangat butuh kerjasama dari Bapak Ibu sekalian yang ada di fakultas. Oleh karena itu saya berharap di samping OLU nanti juga kita berharap web yang ada di fakultas yang adminnya beberapa sudah diserahkan ke fakultas itu benar-benar nanti bisa dimaksimalkan sehingga target Renstra yang diamanahkan kepada kita semua bisa kita capai. Saya kira itu Bapak sekalian, terima kasih. Pada kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada Prof. Rahman sebagai Wakil Rektor 1 untuk membuka acara ini secara resmi. Sekali lagi ada pepatah dari Asmaraman Kopingho itu ya, di atas langit ada langit. Nah, ini sekaligus membuat kita selalu optimis. Kita jangan kecil hati bahwa kita bisa mencapai kemajuan melebihi orang lain. Tapi sekaligus kita jangan sampai takabur, kita tetap rendah hati karena sebetulnya di atas langit ada langit. Sejago apapun kita pasti juga punya kelemahan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi bisabil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endi atas laporannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Prof. Abdurrahman Agani untuk membuka kegiatan kita pada hari ini. Waktu dan tempatnya dipersilakan, Prof. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa jugni ilma wa jugni patma. Yang sama-sama kita hormati ya, ini komandan ya, Punggawa BPTI, Dr. Endi Saiful Alim ya. Kemudian juga para jajaran di divisi-divisi BPTI ya, saya nggak sebutkan satu-satu. Ya, yang sama-sama kita hormati. Juga teman-teman ya dari para KTU ya, kepala tata usaha atau mungkin setingkat dengan kepala bagian, ya, mungkin juga para kasubag ya di tingkat fakultas dan bahkan sekolah pasca sarjana yang saya hormati dan banggakan. Mungkin teman-teman yang lain tidak tersebutkan satu persatu di sini, ya, dengan tidak menghormati sekalian. Ya. Sebagai tanda syukur kepada Allah, ya, tentu saja sebagai hamba yang memang memohon selalu keridhoannya atas aktivitas yang kita lakukan keseharian, tentu saja atas nikmat ya, rahmat, baik nikmat iman dan nikmat Islam, ya, nikmat kesempatan, nikmat sehat, nikmat semuanya lah, ya, nikmat panjang umur dan sebagainya ya. Patut kiranya kita mensyukuri ya, atas nikmat itu.
nikmat keberkahan ya. Insya Allah kalau seandainya kita pandai-pandai mensyukuri, ya, nikmat itu akan ditambah dan ditambah. Sebagaimana janji dalam Al-Quran ya. Dilihat suratnya Al-Quran surat Ibrahim berapa, dicek aja nanti. Ya. Bapak sekalian, kemudian juga sebagai penutup akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, kita mohon kepada Allah SWT, semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya yang setia, yang militansi hingga akhir zaman. Ya, Nabi yang membawa risalah Allah, Al-Quranul Karim, ya, sebagai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Bagaimana dalam surat Al-Baqarah disebutkan di sana, Sahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk ya, dan pembeda antara yang hak dan yang batil kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Jadi jelas hitam putihnya, hak dan yang batil gitu. Bapak sekalian yang saya hormati dan kami banggakan, pertama apresiasi kepada BPTI, ya, Pak Endi Saiful Alim, yang mencoba di masa pandemi COVID-19 ini mengadakan macam pelatihan, koordinasi ya, terkait dengan masalah OLU ya, khusus para admin ya, di fakultas atau di sekolah pascasarjana dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan. Ya, kita tidak tahu Bapak sekalian sampai kapan ya, pandemi COVID ini hengkang. Ya. Si COVID ini kapan pergi? Gitu. Ya, si COVID kapan pergi? Kita nggak tahu, nggak ada yang tahu. Ya. Nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak lain itu. Ya. Jadi bagaimana ikhtiar kita di masa pandemi ini, sementara juga penyelenggaraan pendidikan tinggi, ya, pendidikan itu ada dua ya, ada pendidikan dasar menengah dan pendidikan tinggi, ya. Seperti itu. Nah kita dalam hal ini diamanahkan sebagai penyelenggara ya, di pendidikan tinggi, sekalian. Masih agak mending barangkali di pendidikan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah, contohnya juga di bawahnya lagi, walaupun tidak masuk pendidikan dasar menengah TK misalnya. Sementara juga harus pembelajaran dalam jaringan. Tidak boleh anak TK itu juga masuk ke sekolah gitu. Bagaimana pembelajarannya? Terpaksa harus diadakan juga, harus dilakukan. Mungkin gurunya bertandang ke rumahnya masing-masing misalnya. Bergantian, bergiliran, seperti itu misalnya ya. Nah kita sebagai penyelenggara di pendidikan tinggi tentu saja sebagai pelaksana di fakultas di sekolah pasca sebagai admin, tentu saja sebagai tadi Pak Endi mengatakan garda terdepan ya, garda terdepan, ujung tombak gitu kan, seperti itu pelayanan di masing-masing fakultas kepada siapa? Kepada mahasiswa, kepada dosen, kepada halayak, kepada masyarakat dan publik sekalian di masa pandemi COVID-19 ini. Dan itu merupakan keniscayaan, keharusan kita beri layanan dalam bentuk dalam jaringan atau online. Bapak sekalian, itu ya. Kalau tidak, Bapak sekalian, memang kondisinya demikian, maka kita nanti perguruan tinggi kalau tidak menggunakan dalam jaringan, dan semua sekarang lewat dalam jaringan, ya. Bahkan bukan dalam kondisi pandemi saja. Nanti kalau kita mengarah pembelajarannya daring misalnya dalam bentuk kalau sudah aman situasi kondisi nantinya, ya kita menggunakan pola pembelajaran apa yang disebut dengan blended learning gitu kan, blended ya, antara daring dan luring kan begitu. Nah itu mau nggak mau seperti itu gitu kan, ya dan itu merupakan keniscayaan ya, keharusan memang dilakukan. Kalau tidak maka nanti kita perguruan tinggi akan ditinggalkan oleh masyarakat atau publik gitu kan, karena pada perguruan tinggi lain sudah
menjalankan itu sudah lama gitu. Kalau kita berkaca kepada BINUS misalnya, luar biasa itu sistem IT dan sebagainya itu. Antara lain ya kita boleh berkaca kepada yang baik. Yang tidak baik juga boleh untuk pembelajaran lebih baik kepada yang baik. Bapak sekalian, dalam istilah manajemen ya ada yang disebut dengan POAC ya. POAC. Apa itu P-nya? P-nya adalah planning, perencanaan. Kemudian O-nya adalah organizing ya, atau organization yaitu pengorganisasian. Kemudian A-nya executing yaitu pelaksanaan. Dan controlling ya, pengendalian. Nah, ketika dalam suatu institusi, suatu lembaga, perguruan tinggi seperti UHAMKA, tentu saja perencanaan terkait dengan misalnya dalam ini konteksnya pembelajaran dan itu sudah lewat perencanaan itu. Ya. Untuk bagaimana pelaksanaan activity berjalan dengan baik, maka perlu pengorganisasian gitu. Organizing gitu. Dan ini dalam rangka pelaksanaan walaupun sudah berjalan ya, artinya pembelajaran dalam OLU dalam jaringan, perlu mengkondisikan, perlu mengorganisasi ini, ya mengorganisasi lewat BPTI ya, yang ada di tingkat pusat memang. Ya, oleh karena itu para admin sebagai, mohon maaf, boleh dibilang kepanjang tanganan gitu ya, perwujudan dari BPTI di fakultas karena memang ngeling langsung BPTI sebagai pendukung dalam jaringan di tingkat fakultas. Nah, Bapak sekalian pada hari ini sebagai admin di fakultas tentu saja yang langsung memberikan layanan kepada masyarakat, kepada mahasiswa, kepada dosen dan publik. Tentu saja kita berharap ya dengan arahan dengan pelatihan ini pada Bapak sekalian dapat ya melaksanakan dengan baik ya kan. Kalaupun ada kekurangan di sana sini karena kesempurnaan hanya milik Tuhan, milik Allah gitu kan. Selalu kita berkoordinasi, selalu kita saling komunikasi, ya, selalu kita saling kerjasama. Itu yang. Kenapa kadang-kadang suatu institusi atau lembaga kurang berjalan sebagai mestinya? Karena kurang terbangunnya kadang komunikasi. Ya, kadang kurang komunikasi terbangun. Oleh karena itu, bagaimana kita koordinasi menjadi penting, kerjasama menjadi penting, juga komunikasi yang perlu kita bangun. Jangan kita saling menyalahkan satu sama lain. Ya, karena kesempurnaan tadi milik Allah ya, kata Pak Endi tadi ada langit di atas langit gitu kan, seperti itu. Artinya apa? Kesempurnaan milik yang sempurna, kita selalu ada kekurangan, tapi selalu kita adakan perbaikan-perbaikan. Seperti itu, jangan satu menyalahkan lain, kita tanyakan kalau memang kita perlu kita pertanyakan kepada yang terkait seperti itu. Untuk apa itu semua? Adalah untuk mencapai satu tujuan, satu misi UHAMKA, ya kan, visi lebih tinggi persyarikatan, UHAMKA, kemudian visi fakultas dan program studi gitu. Nah, kita berada di dalamnya di sana sebagai motor penggeraknya seperti itu. Nah, oleh karena itu, dalam konteks layanan, saya ingin mencoba mendudukan kita bersama-sama. Dalam layanan itu kan ada, kalau tadi ada dalam istilah kepemimpinan ada top manager, ada middle, ada low, kan begitu ya. Nah, kita sebagai juga pelaksana activating ya sekaligus sebagai middle dan low pelaksana di bawahnya itu tentu saja dalam konteks layanan sesuai kapasitas kita memberi layanan terbaik. Di tingkat pimpinan misalnya juga sesuai kapasitasnya memberi layanan. Semuanya kita harus memberi layanan. Ya, memberi layanan yang terbaik. Bahkan yang prima, ya kan begitu. Pimpinan bagaimana memberi layanan, ya. Kemudian juga ya di tingkat menengahnya juga demikian kapasitasnya begitu, dan juga kepada kita sebagai pelaksana gitu, pelaksana kebijakan misalnya seperti itu. Nah oleh karena itu ya kan saya ingin contohkan kenapa layanan ini menjadi penting ya, tentu saja di sini layanan dalam bentuk jaringan konteksnya saat ini seperti itu ya, lewat OLU misalnya. Yang kondisi sekarang menuntut memang merupakan keharusan. Oleh karena itu kita memang selalu dituntut bagaimana terampil kemahiran menggunakan media dalam jaringan ini gitu. Saya ingin sampaikan karena kita di konteks memberi layanan, termasuk dosen pun memberi layanan yang terbaik kepada siapa misalnya.
ketika dia memberikan pendidikan pengajaran, mengajar, bagaimana dia memberikan layanan pengajaran yang baik kepada mahasiswa. Di mahasiswa, udah mahasiswa itu kan udah maha siswa. Siswa yang maha, bukan lagi siswa gitu. Nah, gitu kan. Jadi anak orang tuh udah jadi, kita kan karena pendidikan adalah mengorangkan orang gitu kan, memanusiakan manusia dan dengan bentuk humanis kan gitu. Nah, oleh karena itu ya, dalam konteks layanan dosen menandakan pengajaran yang baik, bimbingan mahasiswa, tesis yang baik, skripsi yang baik. Nah, seperti itu misalnya kan. Kita juga demikian harapannya. Ya, harapan kita juga menjadi layanan terbaik. Seperti itu ya. Nah, kaitan dengan itu ya kan. BPTI hari ini tadi Bang Betul mengatakan bahwa biar tahu juga teman-teman ya, para Kabak dan Kasubag ya, bahwa sesuai dengan Rensra UHAMKA memang betul dari kata PND grand design-nya ini kan capaian target Rensra itu juga harus tercapai ya, capaiannya. Ya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat gitu kan seperti itu ada tahapannya. Apa capaian di tahun pertama misalnya kan 2020-2021 seperti itu. Nah, termasuk juga capaian bagaimana apa yang dikatakan tadi terkait dengan core ICU dan webometrik misalnya. Seperti itu. Nah, ini yang digawangi oleh BPTI juga. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang merupakan dalam jaringan, mungkin ini juga termasuk ketika mahasiswa sering banyak menggunakan website UHAMKA CID misalnya, itu juga akan mengangkat kunjungan penilaian dari for Asia atau biometrik seperti itu. Di antaranya itu ya. Saya juga mencoba kalau ada berbagai tulisan itu dalam rangka juga untuk bagaimana dibaca oleh orang dengan mengklik ya kan, ngeling langsung ke UHAMKA SEDE dan juga dengan harapan biometrik UHAMKA juga menambah dan meningkat seperti itu ya. Di samping for ICU. Di samping juga Rensra kita ya kan UHAMKA, bagaimana regulasinya, tuntutan clustering perguruan tinggi juga harus ditingkatkan. Nah, kita tahun kemarin, ya kan, tidak termasuk dalam status besar. Kenapa? Ketika input proses udah bagus, lumayan. Tetapi tiga produk dan outcome-nya masih dirasa kurang. Termasuk kasih riset dan publikasinya, para dosen-dosen banyak, tapi riset publikasi kurang. Kemudian juga kegiatan yang lain, ya, prestasi yang bersifat produk ya termasuk outcome. Nah oleh karena itu semua berbagai lini saat ini baik di tingkat Litbang, tingkat UPI ya, tingkat LPPM, kemahasiswaan kita mencoba mendorong ke arah sana, gitu kan? Ya itu penting. Korasi biometrik juga dalam rangka membentuk pencitraan sebuah lembaga institusi karena itu juga ada penilaiannya. Clustering perguruan tinggi juga demikian. Kalau clustering perguruan tinggi itu menggambarkan kualitas ya. Kualitas institusi, kualitas perguruan tinggi. Yang penilaiannya lewat input, proses, produk, dan outcome seperti itu. Nah, sekali lagi, kita menggugah kita semua, Bapak sekalian, kita yang berada di dalamnya, ayo kita sama-sama membangun kekuatan yang dahsyat, membangun sinergisitas satu sama lain, sesuai dengan ranah job kita masing-masing. Yang sudah diamanakan oleh UHAMKA, ya, seperti itu. Mudah-mudahan kalau kita niat kerja kita karena Allah termasuk kategori ibadah seperti itu. Kita niatkan demikian. Kalau setiap malam kita bangun, kemudian kita bekerja niat karena Allah bukan karena siapa-siapa, insya Allah termasuk kategori ibadah hingga saat ini dan seterusnya seperti itu. Jadi tidak semata-mata kita bekerja tapi bagaimana mendapat keduanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengajak kepada ibu sekalian di samping apresiasi kepada BPTI dan ini barangkali tidak kali pertama diadakan, mungkin ada kali-kali berikutnya ya kan untuk menjadi kekuatan yang dasar terkait dengan masalah online learning UHAMKA, pembelajaran dalam jaringan ya kan. Saya ingin sampaikan juga sesuai dengan edaran rektor, saya ingatkan kembali walaupun ini sebenarnya kesempatan saya sampaikan. Edaran rektor sana menyatakan bahwa pembelajaran dalam jaringan itu sampai dengan menjelang UTS. Ya kan? Kalau mulai tanggal 12 Oktober sampai dengan UTS. Nah, UTS sampai dengan UAS, perkuliahan dalam bentuk atau pembelajaran bentuk dalam jaringan. Seperti itu. Nah, itu juga menggunakan bagaimana olu atau daring ini menjadi penting melalui BPTI
yang selalu dikawal, selalu disupport. Namun demikian, kalau seandainya COVID pandemi 19 ini juga tetap regulasi kebijakan dari Pemda DKI, dari Gubernur DKI, atau dari pemerintah pusat, ya, yang kita saat ini diperpanjang kembali sampai tanggal 23 atau 24 Oktober, seperti itu, saya tidak tahu, ini selalu diperpanjangnya kok 2 minggu PND ya. Ya kan, diperpanjangnya selalu 2 minggu. Ya, saya tahu maknanya di balik itu supaya apa kita tidak ya menambah down lagi gitu. Paling tidak kita lihatlah perkembangannya, ya kan. Jangan-jangan, mohon maaf, habis UTS dan UAS juga pandemi COVID ini juga tidak mereda. Artinya yang diperpanjang sampai dengan 24 itu Oktober, makanya kita lihat nanti regulasinya, kebijakannya. Bagaimana perkembangan COVID di DKI Jakarta, karena kampus kita berada di wilayah DKI Jakarta, kalau DKI Gubernur mengatakan perpanjangan, kita otomatis juga mengikuti kebijakan itu. Nah, oleh karena itu, kita harus siap ya, menghadapi itu, anggaplah itu sebagai sebuah tantangan. Ya, tantangan bagi kita dalam kondisi saat ini. Ya kan? Kita tetap harus eksis, ya, tetap harus melaksanakan tugas kita terkait dengan pembelajaran dalam jaringan ini, seperti itu. Ya, arahan, bimbingan mungkin ya dari BPTI kita bangun komunikasi selalu akan diarahkan dan dikomunikasikan dengan baik. Karena apa? Ya kita selalu katakan bahwa di era sekarang itu bagaimana yang diutamakan adalah core-nya akademik, ya core akademik, dari yang lain penunjang, mensupport, ya kan. Bagaimana pelaksanaan akademik itu berjalan dengan baik, maka ditunjuk berbagai media, ya berbagai media untuk menunjang ke arah sana, untuk supaya tercapai sesuai dengan visi misi universitas, fakultas, program studi. Demikian Bapak sekalian, harapan kita semua. Ya. Saya tidak maksud perpanjang, mungkin udah kelamaan juga Bapak Ibu ya ngomong seperti ini, tapi yang jelas sekali lagi saya ingin mengajak, ya kan, kita semua, ya. Kita saling membangun kerjasama yang baik, komunikasi, ya kan, juga sinergisitas sesuai dengan kapasitas kita, dan itu muaranya memberi layanan kepada mahasiswa, kepada masyarakat, kepada publik yang lain sekalian. Demikian bagi sekalian yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Ya, untuk itu, marilah acara pelatihan OLU ya, Online Learning OHAMKA, untuk para admin fakultas termasuk sekolah sarjana, mudah-mudahan kita semua ya harapan Bapak Ibu tolong diikuti sampai dengan selesai acara ini. Kalau perlu perhatikan titik komanya supaya tidak gagal paham. Nah, seperti itu ya. Sekali lagi untuk itu marilah pertemuan ini, acara pelatihan ini kita buka sama-sama dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang kami sampaikan ya, ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Anak itik main di sawah, minum tonikum untuk kesehatan tubuh. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Aman. Sehat terus. Terima kasih pantunnya Prof. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudahi acara pembukaan ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya langsung saja kita melakukan proses pelatihan. Tapi sebelum pelatihan dimulai yang harus dicermati, yang pertama bagi teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, harap mempersiapkan 2 PC, baik itu 1 PC ataupun 1 laptop, jika ingin langsung praktek secara langsung, atau jika tidak, mohon diperhatikan nanti ada juga rekamannya via YouTube BPTI. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang belum punya akun admin OLU, bisa chat ke kolom chat Zoom, nanti akan segera dikirim secara private ke chat Zoom masing-masing. Demikian, selanjutnya saya serahkan waktu untuk pelatihan untuk admin fakultas. Prof, ini yang kedua, Prof.
Oke, baik. Yang pertama bersama LP3 itu di lab BPTI, di lab Oke, ICT. baik. Ah, Oke, siap. selamat. Saya Siap. mohon izin gimana Pak Pendi ya? Silakan, Prof. Rahman. Saya live dulu ya. Mohon maaf ada kegiatan lain Siap. juga. Selamat Silakan, Prof. untuk kita semua. Selamat Amin, mengikuti, amin. selamat menonton. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Rahman. Acara selanjutnya saya persilakan Mas Bahar, waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedengeran sih. Suaranya sudah cukup jelas, Bapak Ibu? Kecil, Mas Bahar. Har, gedein lagi Har, suaranya Har, kurang gede Har. Siap. Kita santai aja ya, Bapak Ibu, Mas Agung ya. Oh iya, sudah. Slow. Ini Udah gede ya? udah Mas Bro. Cukup Mas Bro. Aman ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kecil, Bang, suaranya. Suaranya pelan Pak Bahar. Pelan. Nanti mau di sini. Enggak. Udah mendingan ya? Amin. Oke. Cukup, Har, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat sehat. Bisa bertemu di sini untuk menyimak pelatihan online learning UHAMKA untuk bagian admin fakultas. Di sini untuk yang belum punya akun atau lupa passwordnya bisa langsung via chat di kolom chat. Nanti segera Pak Tirta mengirim akunnya. Pertama kali di sini saya share screen. Nah, untuk login di sini kan login masing-masing, kemudian passwordnya. Lalu di sini di halaman depan ada keterangan berapa user yang sedang online bersamaan. User yang sedang online, baik itu mahasiswa maupun dosen. Nah, untuk bagian admin fakultas ini berkecimpung di menu sebelah kiri bawah, ini namanya Site Administration. Kemudian yang biasa di manage pertama yaitu user. Kemudian ada course atau mata kuliah. Ini biasanya hanya 2 menu ini saja yang perlu Bapak Ibu kuasai. Nah, dari user ini biasanya kendala-kendala yang paling sering muncul yaitu mahasiswa maupun dosen yang lupa password. Cara untuk membuka password atau mereset password di sini di Site Administration sebelah kiri. Kemudian setelah itu muncul halaman seperti ini. Lalu di sini ada tab user. Di user ini ada namanya accounts, submenunya. Kemudian kita klik di sini browse list of users. Ini diklik. Nah, kemudian untuk mencarinya
Kalau itu mahasiswa itu bisa di sini menggunakan kata kunci username. Username ini NIM, misalkan di sini contohkan ini. Lalu kita masukkan ke sini. Kemudian bisa tekan enter. Nah, di sini sudah ketemu profilnya, namanya Fatma Auliani. Kemudian ada emailnya. Ini email hanya email dummy. Lalu di sini dia terakhir mengakses kapan? 1 jam 99 menit yang lalu. Untuk meresetnya, Bapak Ibu cukup di sebelah kanan ada tanda gigi roda. Itu diklik, edit. Kemudian diklik new password. Sini dimasukkan. Lalu misalkan kita masukkan UHAMKA 123. Kalau UHAMKA 123, kemudian nanti kalau sudah diubah passwordnya, Bapak Ibu tinggal klik sini update profile. Seperti itu. Kemudian untuk detail dari masing-masing mahasiswa, ini yang dia masuk di KRS ini sebelah kanan. Ini adalah mata kuliah yang dia isi KRS semester lalu, ini masih. Nah, biasanya ada juga ini untuk mahasiswa ya. Kalau untuk dosen, kita kembali lagi ke site administration sebelah kiri. Lalu users. Kemudian browse list of users. Kemudian nih misalnya masih ada username ini, filter ini diklik remove selected. Atau bisa langsung remove selected all filter. Kemudian di sini kalau mencari sesuai nama, itu Bapak Ibu tinggal klik di sini show more. Lalu klik user full name. Ini bisa kita cari namanya, misalnya Bu Koni misalnya. Koni. Enter. Nah, di sini ada dosen, misalnya kita nyari Bu Koni Kohirinisa. Sini username-nya PSC88, emailnya ini. Dia terakhir mengakses tanggal segini. Nah, di user dosen, biasanya dosen itu mengampu mata kuliah, ini ada di bilah sebelah kanan. Nah, kemudian misalkan ada kendala di mata buku kuliah buku dosennya, misalkan ada mahasiswa yang belum terenroll di sini, belum masuk di mata kuliahnya. Itu biasanya yang telat KRS maupun yang ganti jadwal mata kuliah KRS-nya. Ini caranya di sini Bapak Ibu di sebelah kiri atas ada partisipan. Kemudian di sini klik enroll user. Nah, kemudian di sini bisa kita masukkan NIM-nya. Misalnya NIM-nya ini, kemudian klik, kemudian bisa klik enroll user. Itu diklik enroll user, itu otomatis sebagai mahasiswa. Nah, ini jangan sampai mahasiswa ini di-enroll sebagai dosen. Mungkin salah klik atau keliru, itu jangan sampai, soalnya kalau dia sebagai dosen, misalkan di dalam mata kuliahnya itu ada soal-soal ujian, itu biasanya bisa melihat kunci jawabannya atau lain sebagainya, atau merubah-rubah nilai yang ada di dalam mata kuliah tersebut. Jadi jangan sampai keliru jadi antara mahasiswa dan dosen.
Nah, untuk membantalkan diklik di cancel aja. Kalau untuk enroll klik enroll. Kemudian misalkan ada yang mau ganti kelas. Ini case-case yang kita manual saja dulu. Kalau yang otomatis nanti setelah ini kita ajarkan mengenroll otomatis menggunakan Microsoft Excel. Ini kita yang manual saja dulu, yang istilahnya hanya 1-2 mahasiswa yang bermasalah. Di sini misalkan Jahid Abdul Rauf ini bermasalah, dia misalkan salah kelas, misalnya dia harusnya 2A di 2B. Jadi kita hapus enrollnya di sini nih, diklik unenroll. Nanti diklik unenroll, kemudian setelah di unenroll di 2B, kita enroll kembali di 2A, seperti itu. Kalau misalkan dia case-nya pindah mata kuliah atau pindah kelas. Kemudian untuk manajemen aktivitas atau bahan ajar di online learning UHAMKA itu sebagai admin itu bisa full akses seluruh mata kuliah yang ada di fakultasnya masing-masing. Di sini misalkan dosen itu meminta bantuan untuk menambahkan absensi. Nah, di sini Bapak Ibu cara menggunakan absensi cukup di sini tanda gear di pojok kanan ini. Bapak Ibu klik turn editing on. Nah, kemudian di sini kita tambahkan add an activity or resource. Kemudian di sini klik attendance. Lalu klik add. Kemudian di sini kita beri nama misalkan presensi kehadiran. Lalu kita berikan deskripsinya kalimat perintah. Berikan kalimat perintah, kemudian di checklist, display description on course page. Lalu kita klik save and display. Nah, ini sudah ada aplikasi untuk kehadiran yang nantinya bisa diekspor ke Excel atau sebagai laporan kehadiran. Kemudian di sini untuk menambahkan pertemuan setiap pertemuannya, presensi setiap pertemuannya, Bapak Ibu bisa mengklik add session di bawah ini. Kemudian di sini type-nya all student. Kemudian waktunya ini tanggal 20 Oktober. Kemudian kita setting buka tutupnya. Ini tergantung kemauan dosennya sih, misalnya 1 jam saja bisa diperbolehkan untuk absen. Kemudian diklik di sini. Deskripsi bisa diklik. Kemudian di checklist kalender eventnya. Jadi di mahasiswa bisa ada notifikasinya. Lalu di sini ada multiple session, diklik. Kemudian kita buat untuk otomatis pertemuan selanjutnya setiap minggunya selama 14 pertemuan atau 16 pertemuan. Ini diklik aja checklist, repeat the session above as follow. Lalu repeat on. Di sini tanggal 20 hari Selasa ya. Kemudian repeat diulang setiap minggu sampai misalkan tanggal 5 Februari 2020. Kemudian student recordingnya, kalau untuk
mahasiswa yang mengklik kehadiran, ini Bapak Ibu klik checklist, allow student to record on attendance, kemudian automatic markingnya di disable, lalu student passwordnya nggak perlu. Kemudian di sini untuk mencegah nitip absen ada fasilitasnya, yaitu di prevent student sharing IP address. Sini klik no, atau kalau diaktifkan itu pilih yes. Kalau tidak dipilih no. Misalkan pilih yes, nanti dimasukkan IP-nya. Kemudian kalau sudah klik add. Oh, ini tahunnya lupa, sorry. 2021. Ini menitnya 1 menit aja. Dan klik add. Nah, di sini sudah ada perkuliahannya. Nah, untuk mencoba absensi, di sini kita bisa login sebagai mahasiswa. Kalau admin bisa login sebagai mahasiswa. Misalkan di partisipan kita klik untuk mencoba masuk, misalnya si Jahit ini diklik, lalu klik login in as, kemudian klik lanjut. Ini kita masuk sebagai Jahit Abdul Rauf. Kemudian presensi kehadiran kita klik di sini untuk absen. Kemudian di sini belum di ini. Tadi lupa diaktifin. Diaktifkan dulu. Tadi kan belum diklik sessionnya. Nah, di sini take attendance. Ini sampai jam berapa nih? Sessionnya kita edit dulu karena jam 10 sudah berakhir ya, berarti kita tes sampai jam 12. Nah, ini kita login sebagai Jahit Abdul Rauf. Nah, di sini Jahit Abdul Rauf bisa absen dari jam 9 sampai jam 12 siang. Caranya klik submit attendance. Nah, di sini tinggal klik di sini hadir. Kalau absen itu memang sebenarnya itu kan absen itu tidak masuk. Jadi mungkin kita jangan membiasakan hal yang salah karena sebenarnya arti kata absen itu tidak hadir. Yang benar itu kan hadir atau presensi. Present itu bahasa dari bahasa penyesuaian dari bahasa Inggris. Kalau absen itu memang tidak hadir. Kemudian kalau sudah diklik simpan perubahan. Nah, di sini si Jahit Abdul Rauf ini sudah dinyatakan hadir. Kemudian untuk kalau misalkan dosen itu menanyakan mengecek kehadirannya, ini Bapak Ibu klik presensi kehadiran, lalu di report. Nah, itu di sesi 20 Oktober ini 1 yang hadir, sisanya 0. Kemudian kalau untuk merubah status itu dari hadir menjadi tidak hadir itu juga bisa dari admin. Nanti dirubah statusnya secara manual. Jadi misalkan ini si Jahit ini salah ngeklik. Misalkan dia tadinya harusnya ngeklik hadir, ngekliknya absen. Ini bisa kita pindahkan sendiri. Misalkan tadinya dia klik absen,
Jadi klik hadir. Bisa seperti itu. Dan klik save attendance. Kemudian di sini selanjutnya kita simulasikan misalkan dosen itu mau menambahkan fasilitas untuk video conference. Biasanya kan via Zoom karena via Zoom itu boros kuota, mungkin kita bisa menambahkan di sini fasilitas yang sudah ada dari UHAMKA dan berdomain UHAMKA. Jadi kalau berdomain UHAMKA itu bebas dari biaya kuota atau biaya GPRS. Caranya di sini Bapak Ibu klik Add Activity or Resource. Kemudian di sini ada Jitsi. Kemudian klik Add. Misalkan di sini video conference pertemuan 2. Lalu klik di sini. Kalimat perintahnya. Kemudian di sini start of video conference. Misalkan jam 11.10 atau tanpa jadwal. Kalau dijadwalkan ini di-enablekan, kalau tanpa jadwal dihilangkan saja checklistnya. Kemudian di sini Bapak Ibu klik Save and Display. Nah, kalau sudah, ini justru lebih mudah ketimbang Zoom, jadi mahasiswa tinggal klik di mata kuliah yang bersangkutan, kemudian tinggal klik link video konferensinya, kemudian klik akses. Nah, ini sudah masuk sebagai dosennya atau mahasiswa. Kemudian untuk membuka kamera, klik. Nah, seperti ini. Diklik kameranya. Lalu kamera diklik, kemudian mic-nya juga dibuka. Seperti ini. Nah, ini sudah bisa digunakan untuk conference atau virtual classroom. Ini biasanya bisa satu ruangan itu bisa sampai 40-an sih. Lumayan juga, sudah banyak yang nyoba di FAI itu sudah banyak yang menggunakan Jitsi. Jadi ini perlu dipromosikan penggunaannya untuk mengurangi penggunaan Zoom yang boros kuota. Selanjutnya, jika ingin mengenrol mahasiswa secara massal atau membuat mata kuliah secara massal, itu bisa kita menggunakan Microsoft Excel. Pertama kali kita coba dulu untuk mengenrol atau memasukkan mahasiswa secara massal menggunakan Excel. Caranya kalau sudah dipastikan seluruh mahasiswa yang sudah ada di mata kuliahnya, di online learning UHAMKA, NIM-nya sudah terdaftar. Caranya ini Bapak Ibu klik Microsoft Excel. Kemudian nanti ada kita buat file baru, new. Kemudian klik username, maksudnya diketik username.
username, kemudian password ya. Bukan password, sorry. Course 1. Nah, ini ngambilnya dari mana? Kalau username itu bisa ngambil dari data akademik ya. Jadi login dulu ke akademik, misalkan di sini. Login dulu ke akademik. Nah, kemudian kita klik pencetakan. Jadwal. Jadwal apa ya? Pencetakan daftar hadir kuliah kayaknya. Pencetakan KRS perkuliahan, pencetakan daftar hadir kuliah. Kemudian misalkan prodinya kita pilih di sini pasca ya, pasca magister manajemen. Kemudian di sini misalkan strategic management. Kita pilih dulu, jangan sampai salah semester dan tahun ajarannya. Kemudian kita klik preview. Nah, ini daftar hadir. Strategic management. Dosen pengampunya Pak Budi Permana. Nah, ini kan sudah dapat nih daftar hadirnya. Tinggal kita ekspor. Ekspor report ya, pojok yang gambar amplop dimasukkan cuan kayaknya itu. Ada tanda cuannya di bawah. Kemudian kita ekspor Excel 8 extended. Lalu klik OK. Lalu kita pilih di sini tabular format ya, bawah. Agar kita nggak capek ngapusin kolom-kolom yang nggak berguna. Lalu kita klik OK. Misalkan di sini kita beri nama strategic management. Oke. Kemudian kita buka filenya. File, open. Strategic management. Klik OK. Abaikan saja. Nah, di sini kita sudah dapat nih mahasiswa yang isi KRS di strategic management. Tinggal kita copy. Copy. Di select aja, copy. Lalu kita paste di sini. Di kolom username. Kemudian selanjutnya course 1. Nah, ini course 1 ini apa maksudnya? Ini adalah singkatan mata kuliah. Singkatan mata kuliah itu nyarinya kalau secara manual itu via manual semua sih, memang maksudnya cara kalau misalkan belum dikirim Excelnya, kita cari di sini course, kita cari nama mata kuliahnya strategic. Strategic, misalkan kata kuncinya strategic management A3 ya, lagi strategic management A3. Lalu di sini kita klik strategic management A3. Ini sudah diisi sebagian. Dosennya ini ada 2, kebetulan tim pengajarnya. Kemudian di sini Bapak Ibu klik pojok kanan, edit setting. Lalu disinilah namanya course 1 atau course short name. Kita copy. Kemudian kita kembali ke Excelnya. Lalu kita klik di sini, kita paste.
Kemudian double klik. Kemudian jangan fill, kita pilih di sini copy cells. Jadi sama semua. Jadi ini misalkan mengenroll di satu mata kuliah. Nah, kemudian di sini nanti saya berikan file Excel yang berisi seluruh singkatan mata kuliah yang ada di OLU. Ini nanti saya berikan. Di sini ada seluruh jadwal kuliah yang ada di seluruh fakultas. Juga di sini ada data KRS mahasiswa. Misalkan mau ngecek jadwal mahasiswa berdasarkan NIM, kelas maupun program studi. Di sini nanti saya berikan filenya. Kemudian kalau untuk mencari nanti di jadwalnya tinggal search saja. Singkatannya misal strategic management nih kebetulan ada. Pasca titik 15816. Jadi sesuai dengan singkatan yang ada di online learning UAMK. Nah, setelah kita membuat filenya ini, kita save. Kemudian klik di sini foldernya download. Misalkan kita save. Kalau untuk Excel 2016 itu sih langsung aja. Nanti diklik save as. Kemudian download. Lalu di sini pilih CSV ya. CSV yang MS-DOS itu bisa langsung terekspor ke format yang Moodle. Tapi kalau yang ini kebetulan nih Excel saya lawas, jadul kuno, kita convert filenya di convert.com atau di situs lainnya. Kemudian klik add files. Kita pilih filenya, lalu klik open. Kemudian kita buat di sini CSV. Ini untuk yang Excel 2016 ke bawah ya, Kak. Kalau yang sudah termutakhir, Office-nya itu nggak perlu ke convert.com. Lalu di sini sudah ada filenya, output file, klik. Kemudian kita download. Nah, ini filenya sudah terdownload. Kemudian untuk menguploadnya, klik di site administration, user, lalu upload user. Kemudian kita pilih filenya, di drag and drop kalau masih ada di web browsernya. Kemudian klik upload user. Ini username-nya. Kalau username-nya bisa diklik atau di mouse over seperti ini, artinya ini usernya sudah ada. Untuk mengupdate user yang sudah ada, Bapak Ibu klik di sini, setting, upload type-nya, update existing user only. Kemudian existing user details, override with files. Existing user password-nya tidak diganti karena kita tidak ada kolom password-nya juga. Kemudian kalau sudah, Bapak Ibu klik upload user. Nah, di sini kalau sudah benar, di sini statusnya ada nih, user up to date. NIM ini telah di-enroll di mata kuliah, singkatan mata kuliah Strategic Management A3 tadi sebagai
mahasiswa. Ini sudah di enroll. Seperti ini sudah sukses tanpa adanya error. Kemudian klik continue. Seperti itu kalau sesuai dengan KRS. Kemudian misalkan ada mahasiswa baru. Mahasiswa baru itu bisa dicek di file Excel yang nanti kita berikan. Di sini ada data KRS. Mungkin NIM-nya bisa dicari, NIM yang 2020. Misalkan yang Sabit Abdullah. Ini kolomnya ini artinya kolom yang dia isi KRS online. Nanti dibuat saja kalau untuk pembuatan satu persatu membuat usernya sama seperti tadi. Jadi misalkan kita cek dulu di sini misalkan dia sudah ada atau belum. Klik copy, NIM-nya di copy. Jadi sebelum membuat user dosen maupun mahasiswa itu hendaknya dicek dulu ya Bapak Ibu ada atau belumnya. Jadi klik di sini username, masukkan NIM, enter. Nah, ternyata di sini dia sudah ada. Jadi tidak perlu dibuat baru lagi. Begitu pula juga untuk dosen. Jangan sampai akun dosennya itu double. Misalkan di sini Pak Sugema. Nah, di sini. Nah, D0081. Jadi ini sudah ada mata kuliahnya. Sudah di-enroll. Jadi tidak perlu lagi kita membuat user baru. Jadi sebelum mereset maupun membuat akun dosen hendaknya dicek terlebih dahulu. Soalnya kadang ada yang membuat double jadi si dosen juga bingung. Ternyata yang dibuat double itu belum ada mata kuliahnya karena memang belum di-enroll. Seperti itu masalah-masalah yang ada di OLU itu kesehariannya biasanya meriset password, kemudian mengenrol mahasiswa, dosen. Selanjutnya kita membuat mata kuliah. Membuat mata kuliah kalau misalkan itu baru dijadwalkan, ini kita klik course. Kemudian kita mau buat misalkan di folder Misolnos, kita klik di sini manage course. Kemudian kita klik create new course. Kemudian di sini misalkan matematika discrete 5F misalnya. Kemudian singkatannya ini harus mengikuti di file Excel yang nanti diberikan. Nanti ada format ID jadwal dan ID numbernya ini di input. Misalkan di sini FT.12345. Kemudian ini bisa dilihat ya, nanti di file Excel. Kemudian ID numbernya 12345, kategorinya sesuaikan prodinya. Lalu Bapak Ibu klik di sini save and return. Sudah ada. Ini mata kuliahnya sudah tercreate. Matematika discrete 5F. Nah,
Kalau untuk mengenroll sama seperti tadi, bisa menggunakan ekspor dari akademik maupun manual. Iya. Kalau manual seperti tadi, partisipan, kemudian enroll user, masukkan NIM-nya. Seperti itu. 18.06. Nah, ini di enroll sebagai mahasiswa, klik enroll user seperti itu. Demikian kalau untuk administrasi di bagian admin. Mungkin selanjutnya ini ada sesi tanya jawab umum ya mengenai OLU ini. Teknisnya mungkin permasalahannya bisa kita bicarakan di sini. Ini saya stop share dulu. Baik, terima kasih Mas Bahar atas penyampaiannya yang singkat yang berkaitan dengan administrasi online learning. Kebetulan teman-teman di BPTI itu kita tim ada dalam call center BPTI dan setiap harinya dari awal perkuliahan kemarin tanggal 12 Oktober sampai hari ini itu banyak sekali teman-teman mahasiswa yang WA ke kita untuk diminta reset password atau assign mata kuliah. Jadi mata kuliahnya sudah di-create sama BPTI, dosen sudah melakukan input RPS dan materi kuliahnya. Namun mahasiswanya belum dimasukin ke dalam course-nya. Nah, ini banyak sekali permasalahan-permasalahan seperti ini yang timbul, baik entah waktunya itu pagi, siang, malam, teman-teman mahasiswa itu nggak tahu jam kerja juga sih. Jadinya kadang-kadang malam-malam kita masih assign teman-teman mahasiswa. Mungkin untuk sesi yang sekarang, Bapak Ibu dipersilakan untuk sharing bebas. Insya Allah rekamannya ada di YouTube BPTI UHAMKA, itu ada untuk dosen, untuk mahasiswa, dan sekarang untuk admin fakultas. Jadi memang untuk admin fakultas juga bisa mempelajari apa yang dilakukan oleh dosen. Dan itu lebih lengkap lagi dari yang hari ini. Silakan mungkin Pak Sanwani nih udah unmute. Silakan Pak. Ada pertanyaan atau teman-teman yang lain? Ya, Pak. Saya mau bertanya, Mas. Siap, Pak. Halo. Silakan. Ya, Pak. Mas, mau bertanya ya. Yang pertama, mungkin masalah ini, apakah kehadiran mahasiswa udah dengan akademik? Kehadiran mahasiswa, apakah sudah sinkron dengan akademik ya Pak ya? Ya, kehadiran mahasiswa di OLU, apakah sudah bisa terintegrasi dengan Ciakad gitu? Karena selama ini saya lihat masih dari OLU itu masih di input manual. Apa sudah, apa belum gitu? Saya mau bertanya saja. Terima kasih. Saya langsung jawab Pak ya. Dari teman-teman BPTI itu sedang dalam proses Pak. Karena kemarin ada kendala yang berkaitan hal tertentu lah di tatanan pimpinan sehingga masih dalam proses integrasi. Jadi solusi dari BPTI yang dikerjakan sekarang, kita melakukan input manual attendance tadi, mungkin bisa di input manual lagi ke sistem. Gitu Pak Sanmani. Ya. Insya Allah itu yang cepatnya ya Pak Andi ya. Yang sering ditanyakan, sekalian saya juga menanyakan kepada pimpinan, mungkin apakah bisa di semester ini apa semester depan Mas? Untuk estimasi waktunya saya pribadi belum paham ya Pak Sanmani. Mungkin nanti itu di tatanan pimpinan tuh ya. Ya baik, terima kasih Mas. Siap. Mungkin yang lain? Bapak Ibu. Ya. Kan Bu Latifah dari psikologi. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, pelatihan ini bagus banget. Cuma saya ngikutin juga ada liar duluan nih.
Siap Bu, memang harus ini Bu, harus sering-sering buka. Ini Pak, masalahnya ini kalau untuk dosen yang sudah sepuh-sepuh ini kita mendampinginnya aja kadang udah ya Allah subhanallah gitu kan. Apa ya, gimana gitu biar dosen yang sepuh ini lebih familiar dengan olu, atau mungkin ada apa ya, ada solusi untuk yang dosen sepuh-sepuh ini. Kalau yang masih muda-muda kan mungkin kasih panduan aja plek gitu udah enak tuh, kayak mahasiswa kasih panduan aja udah enak gitu. Gitu kan. Kalau yang sepuh-sepuh itu udah klik ini ya Pak, klik ini ya Pak, klik ini ya Pak, itu juga masih hampir setiap mau mengajar gitu kan. Nah mungkin ada solusinya nggak buat yang sepuh-sepuh. Nah sama dengan Pak Sawani juga pengennya sih langsung online dengan sistem akademik. Terutama ini nih Pak Tirta, apa tuh kehadiran mahasiswa itu kan kita masih pindahkan. Nah kehadiran mahasiswa itu kan kalau pokok bahasan bisa kita print ya? Enggak. Pokok bahasan BAP yang di sistem. BAP kita klik, kita input ke sistem bisa print. Cuman kalau daftar hadir, walaupun udah kita input ke sistem akademik, itu nggak bisa di print. Nah itu nanti ujungnya buat pelaporan BKD. Jadi lampiran daftar hadirnya itu akhirnya masih manual, centang-centang. Jadi dari OLU kita pindahkan ke sistem akademik, cuma tidak bisa di-print untuk daftar hadir. Tapi kalau untuk BAP udah bisa di-print. Daftar hadir mahasiswa, Pak. Nah, sementara itu aja ya. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada 2 pertanyaan nih Pendi. Saya jawab yang pertama dulu untuk Bu Latifah. Yang pertama untuk dosen-dosen senior. Memang di BPTI juga itu kewalahan Bu, jadinya kita handle. Jadi dia masukin semua materinya ke kita. Jadi kita yang create akunnya, kita yang create kelasnya, kita yang masukin mahasiswanya, dan kita yang minta bahan-bahan kuliah ke dalam mata kuliahnya. Memang solusinya ya kita nggak ada lagi Bu selain kita sendiri yang harus input, dan memang susah gitu. Mungkin kita kasih video tutorialnya Bu yang udah kita upload di YouTube BPTI. Yang berkaitan dengan BAP mungkin Pak Endi, silakan Pak Endi. Ya, terima kasih Pak Tirta. Ya saya hanya menggarisbawahi aja apa yang disampaikan Pak Tirta tadi ya, terkait dengan dosen senior, itu memang sebisanya memang kayaknya perlu didampingi, sebisanya. Tapi dari sisi kebijakan universitas sendiri memang tidak mewajibkan ya menggunakan OLU, hanya menganjurkan sebagai platform utama, karena nanti ini juga akan terkait dengan capaian pemeringkatan webometrik. Nah, mungkin solusinya kalau sudah dijelaskan, terus sudah dikasih diasistensi, gitu ya, dibantu menggunakan OLU, tapi masih ada kendala, minimal barangkali attendance-nya. Nah, attendance-nya itu diaktifkan sehingga mahasiswa bisa absen melalui OLU, absennya menggunakan OLU. Terus tentang BAP saya kira tadi udah bagus sekali ya. Memang gini ya Bapak-Ibu sekalian, dalam perencanaan BPTI terdahulu ada dokumen bahwa memang targetnya bisa dilakukan integrasi BAP dan absensi pada semester ini. Tetapi memang perlu saya sampaikan secara terbuka ya, ini qadarullah tentunya di luar dari kemampuan kita. Ternyata developernya yang menjadi mitra dari BPTI di tahun sebelumnya itu pada masa pandemi ini meninggal dunia. Jadi developernya sekali lagi itu meninggal dunia. Ini sebetulnya sudah lama memang salah satu yang ditekankan oleh pimpinan supaya berhati-hati dalam
membuat proyek dengan pihak eksternal. Tapi kita bisa memahami karena kebutuhan yang sangat mendesak, niatnya untuk melayani mahasiswa dan melayani kita semua gitu menggunakan sistem, maka tetap diperlukan kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendevelop sistem. Nah, berangkat dari pengalaman itulah kita sekarang mencoba untuk meng-create ya, atau membuat sistem secara mandiri dengan berbasis web service. Nah, ini yang sedang kita kembangkan. Karena integrasi sistem yang terkait dengan juga mobile application ternyata berhenti. Satu sisi karena ada musibah, developernya memang meninggal dunia. Kedua memang juga secara Renstra, kebetulan kita sudah mencanangkan adanya pemeringkatan webometrik dan 4ICU sebagai salah satu kinerja utama yang harus diperoleh. Nah, oleh karena itu, sejalan juga dengan Renstra, kita ingin mengembangkan nantinya web service untuk absen dan berita acara perkuliahan. Jadi alhamdulillah kalau memang sudah berjalan BAP-nya di backup ya. Nah, kemudian memang yang sedang kita create sekarang ini adalah absensi dan berita acara yang web service yang nanti terintegrasi dengan sistem akademik kita. Nah, ini mohon doanya Bapak sekalian ya, karena ini yang membangun adalah putra-putri kita gitu ya, anak didik kita sendiri, tentunya teman-teman dari teknik didukung oleh tim BBTI, dan mudah-mudahan memang kita menargetkan akhir semester ini sudah bisa di launching. Tapi sekali lagi ini butuh kerjasamanya, karena ternyata Bapak sekalian tugas BBTI itu setelah pandemi ini meningkat ya, karena semuanya perlu pelayanan secara daring, mulai dari Zoom, conference dan lain sebagainya, sehingga memang ada beberapa agenda internal yang merupakan tupoksi itu terkadang di tengah jalan terkendala oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, dan itu biasanya memang permintaan dari pimpinan. Nah, tapi sekali lagi kita akan berupaya bahwa nanti akan ada sistem aplikasi tersendiri untuk BAP dan absensi yang web service. Mahasiswa mengisi absen sendiri melalui sistem akademik yang sudah web service, terus kemudian dosen juga membuat BAP sendiri melalui web service. Tapi sekali lagi senyampang ini belum belum selesai program ini Bapak sekalian, kita memberi solusinya dengan menggunakan OLU, dengan attendance di OLU. Sebetulnya dalam batas tertentu ini kan bisa di print juga. Sebetulnya kalau mau di print ini juga langsung di print out. Tapi kalau memang mau formatnya itu disamakan dengan akademik, maka nanti mau nggak mau harus diconteng sendiri gitu ya. Mungkin dosennya kita minta conteng sendiri, tetapi paling tidak sudah terbantukan oleh bukti fisik secara elektronik yang ada, tinggal di print. Tapi memang belum terintegrasi dengan sistem akademik yang ada. Nah, baru kemudian memang setelah nanti pengembangan web service yang didesain oleh anak-anak didik kita, anak-anak magang dan dibantu oleh tim BBTI. Nah, nanti kalau sudah selesai, sebetulnya kita berharap kan di pertengahan semester ini, atau paling tidak setelah UTS ya. Nah, nanti tentunya itu akan terintegrasi dengan sistem akademik online. Tapi paling tidak kita sudah punya dokumentasinya tentang kehadiran mahasiswa. Saya kira itu mungkin. Terima kasih Pak Endi. Terima kasih. Siap, makasih Pak Endi. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu berkaitan dengan hulu. Maaf. Siap. Dengan siapa nih, Mas? Hasan di Riyadh. Ya, Mas Hasan, silakan.
Terkait masalah enroll dan mengenroll itu kan sistemnya manual ya, Mas Bahar ya. Bisa nggak sih Mas, maksudnya disesuaikan antara program akademik dan di OLU, jadi file Excel dari akademik UHMK itu sesuai dengan di OLU, jadi kita mengenrollnya itu secara massal, jadi nggak manual gitu kan. Tadi penjelasannya adalah satu-satu atau nanti Mas Bahar nge-share secara massal tadi book Excel-nya ya. Kalau bisa sih format Excel yang tadi bisa kita dapat dari program akademik kita, nanti kita sesuaikan dengan online learning gitu. Jadi kita secara massal booknya gitu, nggak satu-satu. Karena kan yang terjadi perubahan KRS memang nggak bisa dihindari lagi. Memang banyak antara masalah keuangan dan sebagainya. Jadi mereka nggak sesuai gitu antara KRS-nya dan OLU-nya. Begitu. Paling bisa menyesuaikan Mas. Itu aja dari saya. Terima kasih. Bro, gimana? Siap, Mas Acan. Memang karena perubahan-perubahan itu, jadi karena ini ya, karena kita bukan maunya kita gitu ya. Tapi memang itu juga dalam proses pengembangan. Artinya insya Allah ke depannya akan terintegrasi seperti itu. Mungkin itu saja. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Bu Elvis, ya silakan Bu. Suaranya. Assalamualaikum untuk semuanya. Ini saya juga belajarnya meraba-raba ya. Karena tadi mungkin faktor U juga kali ya, tapi enggak juga sih sebenarnya. Ini yang saya tanyakan, yang pertama masalah yang menyorot sekarang itu tentang absensi ya. Hanya dari pengisian KRS online itu kan udah otomatis keseluruhan bisa ditransfer langsung ya otomatis ke OLU-nya. Nah, yang nyicil-nyicil ini bisa tidak dibikinkan itu bisa nggak otomatis gitu, jangan di kita satu-satu, kalau tanpa laporan mahasiswanya kita nggak tahu, jadi ada warningnya gitu, mungkin di KRS-nya ada warningnya atau mungkin seperti apa gitu. Nah kemudian di OLU itu kalau mereka ganti, sepertinya umpamanya nih saya kan kuliah umpamanya nih ya, saya ternyata salah ngambil mata kuliah. Saya udah ganti, tapi mata kuliah yang mau saya hapus itu tidak tergantikan. Nah, bisa nggak mata kuliah itu juga dihapus secara otomatis, tidak lagi di admin gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau secara otomatis ada peringatannya sih sama aja kayak udah terintegrasi sih Bu Elvis. Iya kan sekarang ini kan memang kita menanggulangi masalah-masalah yang timbul akibat belum terintegrasi. Kalau sudah terintegrasi, memang udah nggak ada masalah seperti ini. Kalau untuk alert seperti itu apa pemberitahuan ya, kalau kita buat juga istilahnya sama aja sudah terintegrasi. Jadi nggak mungkin kita buat sistem hanya untuk memberitahu yang memang belum terenroll, karena ya itu sama aja istilahnya kalau sudah ada sistem seperti itu artinya sudah terintegrasi dia. Berarti sistem depan Bapak ya? Iya. Siap. Intinya gini Bu, kita bekerja sama dalam proses pembelajaran secara online ini di tengah-tengah menunggu sistem integrasinya bisa cepat selesai gitu Bu. Jadi mudah-mudahan kesediaan waktu Bapak Ibu untuk bisa membantu kita untuk bisa menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Seperti tadi itu, kebanyakan memang salah masuk atau ada dua mata kuliah di dalam satu mahasiswa yang sama, mungkin gitu. Makanya. Buat Pak Gusta, boleh nanya nih? Mas Agung, silakan. Browser itu apa? Sebentar dong, gue mau ngomong sebentar ya, gue mau ngomong. Buat Mas Bahar, Mas Gusta dan tim BPTI, saya mohon untuk buatkan tutorial tentang penggunaan Big Blue Button kepada dosen dan mahasiswa. Karena ini banyak problemnya
tutorialnya ini kayaknya belum fix banget. Saya buka buku panduan di OLU juga untuk mahasiswa juga belum sampai ke sana. Apalagi Mas Bahar udah masukkan GC, karena bagi saya sih GC kemarin udah trial selama beberapa hari di psikologi. Sebenarnya sih nggak ada masalah. Yang jadi permasalahan itu mahasiswanya yang tidak bisa connect. Mungkin tim BPTI bisa buatkan langkah-langkahnya untuk bisa bergabung dengan Jitsi. Terus kalau untuk pengguna mobile, kalau untuk browser dengan menggunakan laptop sih kayaknya nggak masalah, tinggal langsung accept doang ya. Tapi kalau untuk handphone, dia harus ngedownload dulu. Dan juga minta buatkan langkah-langkahnya. Ini problem untuk kita kemarin, udah 2 hari yang lalu, itu masalahnya di situ doang. Termasuk dengan Big Button, B4. Tim BPT membuatkan ininya langkah-langkahnya saja. Oke. Kita bisa share ke mahasiswa, banyak dosen kok yang pakai itu. Terima kasih. Makasih Mas Agung. Insya Allah nanti dibuatkan. Dan yang paling penting ada di YouTube BPTI. Nanti semua rilis-rilis video tutorial ada di BPTI. Terakhir disampaikan juga kepada teman-teman mahasiswa, mungkin kita juga yang belum tahu. Jadi online learning UHAMKA ini basisnya kan Moodle. Nah, teman-teman mahasiswa bisa mengakses online learning UHAMKA itu dengan mendownload aplikasi Moodle di Play Store. Nanti di situ tinggal masukin onlinelearning.uhapka.ac.id, itu tampilannya lebih bagus dibanding teman-teman mahasiswa atau kita login melalui Google Chrome. Seperti itu Bapak Ibu. Terus juga di YouTube BPTI ada tutorial-tutorial yang mungkin memang masih komprehensif. Nanti kita bisa pecah-pecah untuk bisa kita kasih sesuai dengan tema. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin cukup ya? Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, sekali lagi BPTI sangat terbuka untuk sharing dan diskusi berkaitan dengan pengembangan dan integrasi online learning UHAMKA kita. Semoga kedepannya insya Allah setelah pandemi ini blended learning akan terus diterapkan dengan penggunaan online learning UHAMKA. Sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan bahwa dosen-dosen bisa menggunakan source ataupun sumber belajar dari luar selain OLU, tapi dan dari sumber-sumber lain dari YouTube dan sebagainya, tapi bisa di-embed ke dalam online learning sehingga bisa difungsikan sebagai kontrol dari sekretariat atau pimpinan. Yang kedua, yang terakhir, Bapak Ibu mohon untuk mengisi absensi yang sudah saya share di chat Zoom. Absensinya itu auto create untuk sertifikat dan juga rekening BSM-nya untuk bisa dikirim sedikit. Seperti itu. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Marilah kita tutup acara pelatihan online learning untuk admin fakultas dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.